Halo Agan dan Sista semua, jumpa lagi dengan saya Alif Mauluti di channel YouTube saya Bagan ini. Kali ini saya akan kembali membahas sebuah topik, tetapi mungkin tidak berkaitan dengan sharing seperti di video sebelumnya, namun tetap ya berkaitan dengan ranah teknologi dan e-commerce. Oke, topik yang akan saya bahas kali ini adalah perang marketplace. Jadi saya akan membahas mereview beberapa marketplace atau pelaku-pelaku di e-commerce di Indonesia ya tentunya. Jadi seperti yang kita tahu, e-commerce sudah merajalela dan berkembang sejak cukup lama ya, mungkin sudah 10 tahun lebih, dan persaingannya cukup menarik untuk dilihat siapa yang mampu bertahan atau memenangi market. Oke, tentu yang akan saya bahas pertama adalah yang persaingan paling berat di tier 1, yakni Tokopedia versus Shopee. Nah, keduanya sama-sama di backing oleh investor yang sama-sama kuat ya, sama-sama kuat untuk bakar duit. Tetapi baru-baru ini kita tahu bahwa startup atau tech company sedang mengalami krisis ya. Jadi ya mau tidak mau mereka harus mengurangi pengeluaran, terlebih pada pengeluaran marketing yang biasanya berupa subsidi, diskon ataupun promo. Shopee mendominasi dengan kuat ya, dia punya berbagai layanan, mulai dari jual beli atau e-commerce, kemudian mereka juga punya food delivery, bahkan sampai ke pembayaran ya, yakni Shopee Pay. Nah, mungkin karena itulah Tokopedia sampai rela untuk merger dengan Gojek. Gojek memiliki layanan ride handling yang begitu luas dan merupakan pelaku layanan transportasi yang sudah cukup lama, serta mereka memiliki layanan pembayaran sendiri ya, atau e-wallet sendiri, yakni GoPay. Shopee bahkan bikin platform video vertikal ala TikTok sendiri di platformnya, yang saya sendiri juga bingung sebenarnya siapa yang menonton video-video tersebut ya. Oke, karena saya baru saja ngomongin TikTok, ini menarik ya, karena dengan kesuksesan TikTok, mereka langsung mengarah ke e-commerce juga, yakni dengan menghadirkan fitur TikTok Shop ya. Instagram sebelumnya juga ada, tetapi itu pun mereka luncurkan tidak begitu saja ya, butuh mereka juga baru-baru ini ya, Instagram Shop itu. Yang menarik adalah TikTok Shop itu merupakan layanan yang fokusnya ke ranah one dibanding dengan marketplace Tokopedia atau Shopee yang lebih ke needs atau sesuai kebutuhan orang. Jadi karena one, orang itu beli karena kepincut sama video yang dibikin seller, video-video menarik yang barang-barangnya pun juga unik ya. Oke, kita beralih ke e-commerce lain, yakni Blibli, yang baru-baru ini gencar membuka offline store, dan sebelumnya seperti yang kita tahu juga JTID juga sudah terlebih dahulu melakukan itu. Dan ini menarik ya, ketika di ranah online mereka justru menghadirkan atau
shifting ke offline, walaupun online-nya juga tidak di shutdown, tetapi ini membuktikan bahwa offline itu masih dibutuhkan lah, atau masih ada potensi dan belum mati. Begitu pula dengan Bukalapak yang menjadi raja di kemitraan dengan warung, yakni dengan program mereka atau layanan mereka yang bernama Mitra Bukalapak ya. Dan bahkan mereka juga bekerja sama dengan City Corp mendirikan atau mengembangkan AluFresh, yakni layanan belanja retail secara online yang juga lagi rame ya. Ini sebenarnya cukup menarik juga karena seperti yang kita tahu, terdapat penguasa franchise retail terbesar di Indonesia, yakni Indomaret dan Alfamart, dan inovasi mereka cukup banyak ya, seperti membuka kafe sendiri ya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Indomaret atau Alfamart bakal masuk ke ranah ini ya, mungkin mereka juga akan dengan mudahnya mendominasi ya, karena orang sudah familiar dengan dua brand ini. Kemudian ada Lazada juga saya kurang tahu ini masih banyak dikunjungi atau tidak, tapi iklannya masih cukup masif. Dan baru-baru ini mereka terkena sebuah kasus, yakni mereka ketahuan menjual barang-barang yang berbahaya ya, seperti obat tidur buat perkosa wanita, dan itu cukup menggemparkan ya, dan viral beritanya. Oke, kemudian kita lanjut ke Bineka. Bineka sebenarnya bukan tipe e-commerce yang ranahnya ke B2C seperti yang lain, tapi mereka mungkin ke B2B ya, dan mereka tidak perlu khawatir juga karena Bineka ini identik dengan e-katalog pemerintahan, jadi gak perlu khawatir lah ya mereka untuk cash flow-nya, mungkin lancar-lancar aja. Serta terakhir ada Jakarta Notebook. Ini juga e-commerce yang merupakan brand sendiri ya, mereka jualan barang sendiri, dan setahu saya mereka tidak pernah disuntik investor, tetapi justru sukses. Intinya untung lah Jakarta Notebook ini. Ya mungkin itu aja untuk review perang marketplace ini. Kita lihat ke depannya siapa yang memenangkan ranah marketplace dan e-commerce ini. Yang jelas menurut saya kedepannya akan terdapat ini ya, alih-alih marketplace mungkin banyak akan bermunculan e-commerce yang fokus ke satu objek aja gitu. Walaupun ada beberapa yang tutup juga ya, seperti ada e-commerce fashion yang juga yang tutup, kemudian ada yang juga e-commerce yang fokus ke produk-produk UMKM juga ada yang tutup. Tapi ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar.